Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas rukun mandi. Rukun mandi itu simpel. Hanya niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Ini berdasarkan dalil Nabi SAW menyuruh sahabatnya untuk mandi hanya sekedar meratakan saja. Ini mana syaratnya? Kok nggak ada syaratnya seperti syarat wudhu. Airnya suci dan mensucikan, tidak ada penghalang di tubuhnya. Sekarang langsung ke rukunnya. Yang pertama, niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kalau hafal bahasa Arabnya tapi nggak ngerti maksudnya, justru tidak sah. Makanya ketika kita menghafal bahasa Arab, harus mengerti juga apa arti dan maksudnya. Maka daripada bahasa Arab tidak ngerti artinya, lebih baik langsung kepada maksud. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Dalam hati, bukan di lisan. Dan berbarengan ketika basuhan pertama. Basuhan pertama dia niat, disitulah dia dianggap mandi wajib. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi ada nggak di sini rukunnya menggunakan sampo? Nggak ada. Menggunakan sabun? Tidak ada. Tapi masa kita mandi nggak pakai sabun? Dalam pendapat lain ada di tengah-tengah ini menghilangkan najis, tapi menjadi khilafiyat. Makanya saya tidak masukkan di sini karena masih khilafiyat. Dan meratakan air ke seluruh tubuh ini bagian luarnya saja. Berarti kalau telinga masuk jari ke dalam telinga ini termasuk keluar. Hidung sampai pangkal hidung ini termasuk keluar. Mulut sampai tenggorokan ini termasuk keluar. Lebih hati-hatinya, walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa mulut dan dalam hidung ini nggak perlu dibasuh. Tapi sebagai hati-hatinya kita, lebih baik kita kumur-kumur dan juga istinsak sedikit. Nggak usah sampai melebihi pangkal hidung. Karena itu dianggap luar bagi sebagian pendapat yang lain. Itu saja rukunnya. Gampang kan? Ketika mandi, nawaitul ghusla atau dalam hati niat untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah, ratakan air, beres. Cuman kalau mandinya seperti itu, kita tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Kita akan membahas apa saja sunnahnya mandi. Ada sebuah riwayat yang mafhumnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan jika Nabi mau mandi wajib maksudnya, maka beliau akan mencuci tangan. Dalam riwayat lain, kemudian mencuci kemaluan. Kemudian beliau akan berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Kemudian beliau akan masukkan tangannya ke dalam air, ke dalam bejananya, kemudian menyela-nyelai rambut. Kemudian beliau akan membasuh kepalanya dari atas 3 kali. Setelah 3 kali membasuh kepalanya, baru meratakan air ke seluruh tubuh. Ini salah satu riwayatnya. Masih banyak lagi riwayat-riwayat lain mengenai kesunahan mandinya Nabi. Maka saya tulis apa saja kesunahan mandi. Yang pertama, mencuci tangan seperti dalam hadis tadi. Yang kedua, membersihkan kemaluan. Jadi dibersihkan dulu. Artinya kencing juga. Kemudian berwudu. Kemudian membaca bismillah. Kemudian menggosok-gosoknya. Kemudian mualah bersambung. Jadi bagi pengantin baru, ini ada trik. Kan malu kalau subuh keluar dari kamar mandi rambutnya basah. Atau ketika kita bermain bersama istri kita ke rumah mertua, subuh-subuh rambutnya basah.
Wow, lagi berkunjung kok malah jima. Bagaimana caranya? Malam-malam misalnya kita berjima dengan istri kita. Setelah bersenggama tersebut, setelah berjima, kita langsung masuk WC, membasuh bagian kepala. Niat mandi besar, kepalanya saja cukup. Langsung tidur. Pagi-pagi mandi lagi, tapi dari leher ke bawah karena kepalanya sudah tadi malam. Keluar WC, rambutnya basah tidak? Tidak. Jadi nggak ketahuan kita baru mandi. Tapi tidak mendapatkan kesunahan kalau dipisah. Sah tidak kalau seperti itu mandinya? Sah. Kemudian yang ketujuh, mendahulukan yang atas dan juga yang kanan. Dalam hadis tadi Nabi membasuh 3 kali yang atas kemudian meratakan. Sedangkan sekarang ini ada pendapat dokter, katanya kalau mandi dari atas itu bahaya. Karena tubuh ini sedang panas. Maka bagusnya kata dokter, ini mandi itu dari bawah, dari kaki, panasnya akan naik ke kepala. Tunggu beberapa saat, setelah dingin baru diguyur dari atas. Ini yang sehat kata dokter. Sedangkan kata Nabi mendahulukan yang atas. Kita pilih mana? Sunnah Nabi atau anjuran dokter? Maka kalau kita ingin mendapatkan keduanya, bagaimana caranya? Pertama, kita basuh dari kaki sampai ke leher, tapi belum niat mandi. Karena tadi disebutkan niat mandi itu berbarengan pada basuhan pertama. Ketika kita membasuh dari kaki sampai ke leher belum niat mandi, maka belum dikatakan mandi. Setelah dibasuh sampai leher, kan udah agak lama nih, ini tidak dibasuh, udah dingin, baru kita dari atas. Nawaitul ghusla, atau dalam hati. Sehingga anjuran dokter kita pakai, sunnah Nabi pun kita kerjakan. Kemudian mendahulukan yang kanan juga, atas bagian kanan. Dan gak harus kanan benar-benar kanan seperti bagaimana kanannya wudu. Kanan wudu kan tangan, memang terpisah. Kalau mandi kanan kita harus bisa seperti ini, nggak usah, sebisanya saja. Yang penting kita ingin mendahulukan yang kanan, walaupun nanti pasti kena ke yang kiri juga. Yang kedelapan, tidak telanjang. Artinya mandi disunahkan untuk menggunakan basahan, celana pendek, tertutup antara lutut sampai pusar. Kemudian berdoa setelah mandi. Doanya membaca syahadat seperti bagaimana syahadatnya wudhu. Kemudian menghadap kiblat kalau memungkinkan seperti wudhu kemarin. Kalau tidak memungkinkan ya nggak perlu. Kemudian tidak bicara ketika mandi, kecuali kalau yang memanggilnya adalah ibu kita. Dahulukan panggilan ibu daripada mendahulukan sunnah mandi. Sebelumnya tadi kan sudah wudhu. Setelah mandi kita mau sholat, wudhu lagi nggak? Nah, kalau tidak ada yang membatalkan wudhunya, maka nggak perlu wudhu lagi. Di antara yang membatalkan wudhu ketika mandi adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi kalau ketika mandinya menggosok kemaluan dengan sabun, ya batal wudhunya. Mafhum ikhwan? Ini di antara kesunahan mandi. Dengan mengerjakan rukunnya saja sudah sah, ditambah yang sunnah maka pahala mandinya semakin bertambah. Mungkin masih banyak lagi. Jadi kalau ada yang tahu tambahannya silahkan tulis di komentar. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.